Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali untuk semua besti-besti perpustakaan Provinsi Banten. Hari ini kita ada podcast ngobrol kecil sama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Serang dengan Bu Rini. Selamat pagi Ibu. Menjelang siang ya. Dan ada Bu Nong ya. Iya. Nah, hari ini kita mau ngobrolin tentang kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Serang. Ini ada salah satu kegiatan menarik yang ternyata manfaatnya luar biasa buat masyarakat. Tapi sebelumnya kita akan ngobrol sama Bu Rini. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Serang itu ada di mana sih Bu? Iya, soalnya bagi yang ketuker nih. Kalau ini tuh Perpustakaan Kota Serang. Gitu. Jadi gimana Bu? Hari ini perpustakaan itu ada di mana? Kota Serang. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Nisa, dan say hai dulu ya sama penonton di manapun berada. Nah betul, memang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Serang berada di Jalan Sudirman. Itu kami ada layanan memang dari awal di situ, dan sejak tahun 2021 kami meluncurkan unit layanan, yaitu Gedung Juang. Gedung Juang merupakan destinasi wisata edukasi dan sejarah nih Mbak Nisa. Jadi seluruh lapisan masyarakat dapat berkunjung di dalamnya gitu. Karena di dalamnya ada beberapa fasilitas, di antaranya perpustakaan anak, kemudian perpustakaan kategori umum, dan juga ada ruang sejarah. Sejarahnya itu terdiri dari 3 jenis, yaitu ruang prasejarah, prasejarah kemerdekaan. Kemerdekaan, kalau prasejarah ntar ada dinosaurus ya. Kemudian ada ruang kemerdekaan dan ruang pasca kemerdekaan, juga ada ruang Pancasila. Juga ada teater mini nih Mbak Nisa. Jadi teater mini ini Mbak Nong terdiri dari konten film sejarah Kota Serang. Jadi ada pemutaran film di sana ya. Bagaimana pejuang atau rakyat Kota Serang, Provinsi Banten dalam merebut kemerdekaan. Jadi insya Allah bermanfaat. Nah, bukanya itu tiap hari atau hanya tiap hari kerja? Betul. Jadi di tahun 2021 kami ada kegiatan yang memang rutin ya dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu ada layanan perpustakaan di Jalan Jenderal Sudirman di Ciceri. Kemudian ada layanan juga di Gedung Juang. Kemudian ada perpustakaan keliling yang itu memang rutin ke sekolah dan kelurahan, tetapi kami membuka peluang nih, bisa masyarakat ingin memohon ada layanan pusling, kami dengan pintu terbuka insya Allah memfasilitasi. Nah, untuk di 2021 ada kegiatan yang bersinergi ya dengan pusat, yaitu Perpustakaan Nasional RI, dan juga bersinergi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Salah satunya adalah transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Nah, di dalamnya kami mencoba untuk melibatkan masyarakat, dan kami mencoba membuat suatu bimbingan teknis kerajinan tangan nih Mbak Nisa. Salah satunya produknya ada ini. Sebetulnya ada beberapa jenis ya yang kami coba bintangkan, yaitu kerajinan buket, kemudian kerajinan kesetan seperti itu, dan juga gantungan kunci. Nah itu kami coba bersinergi juga dengan Kelurahan Serang, dan juga untuk perekrutan pesertanya kami membuka dari pemustaka di Gedung Juang itu. Ya terselenggara lah kegiatan binteknya. Nah, waktu itu pesertanya 11 orang, dan alhamdulillah nih Mbak, dari bintek itu kami sudah merasakan manfaatnya. Juga peserta sudah ada yang mandiri gitu, dari mandiri secara kemampuan ya, peningkatan keterampilan, dan juga secara finansial. Salah satunya ini pesertanya Bu Nong. Iya, Bu Fenty. Bu Fenty, namanya itu Bu Fenty ternyata. Gitu. Nah, iya. Jadi ke hari ini mungkin kita sering dengar gitu ya, perpustakaan itu
oh cuma untuk tempat baca ya, cuma untuk ngerjain tugas aja. Nah hari ini perpustakaan itu sebenarnya kalau misalkan dulu saya belajar gitu ya dari zaman kuliah, sama-sama tahu kalau perpustakaan itu adalah ruang terbuka untuk publik gitu. Lalu Perpustakaan Nasional dan Bappenas memiliki program yang namanya transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, merangkul perpustakaan umum di tingkat provinsi, kabupaten dan desa untuk mengaktifkan dirinya, merangkul masyarakat untuk membangun masyarakat untuk lebih sejahtera. Salah satu caranya adalah dengan membuat pelatihan-pelatihan yang berdasarkan bahan pustaka yang dimiliki oleh perpustakaan. Nah, tahun ini di Banten itu hampir seluruh kabupaten kota mengikuti program ini ya sudah. Nah 2021 ya, Kota Serang ikut gabung, lalu sudah membuat satu bimbingan ya gitu. Namanya ini pelatihan ini buket ya, bimbingan sama keset. Mungkin kita langsung nanya aja gitu ya ke Bu. Ini aku manggilnya Bu Fenty atau Bu Nong berarti? Terserah. Oh iya. Jadi Ibu terserah manggil. Akhirnya Bu Nong enggak apa? Oh enggak. Kenapa jadi Bu Nong gitu, Bu? Namanya bagus banget Bu Fenty. Gitu ya. Panggilan sayang. Oh, panggilan sayang. Sayang. Berarti Bu Fenty tahu kegiatan ini tuh dari mana? Ya, Ada kegiatan nih di perpustakaan, itu taunya dari mana? awalnya kan emang suka main baca ke Ah. perpustakaan. Oh, suka main ke baca. perpus. Terus sama petugas perpustakaan Informasikan. diinformasikan Hmm. kalau mau ada bimbingan. Oh, Bimtek gitu. ada kegiatan Ya, ada nih. kegiatan. Nah, saya tertarik dan ikut gitu. Hmm. Ya alhamdulillah gitu ya. Saya ikut bimbingan juga, dapat semua peralatan difasilitasi. Oh, emang dikasih semua peralatan ya? Uang saku juga. Wah, saya jadi pengen ikut. Alhamdulillah diajarkan kerajinan buket, keset dan gantungan kunci gitu. Oh. Gantungan kunci. Dan pada waktu pelatihan itu kan diajarkan seperti itu, tapi setelah pelatihan saya mencoba berinovasi, belajar untuk mengembangkan dari buah-buahan, kerudung, uang gitu. Bahkan ininya ya jenisnya juga ya. Jadi beragam. Tapi dulu waktu di pelatihan yang diajarkannya apa? Buket makanan. Oh, bukan makanan. Snack. Nah, ini kalau misalkan bisnis semuanya sekarang kan lagi musim ya yang buket-buket ada uang dan makanannya itu. Nah, itu yang diajarkan kemarin saat di perpustakaan Kota Serang ya, itu lokasinya di Gedung Juang ya Bu gitu. Nah, itu yang diajarkan. Nah, kemudian Bu Enong mencoba berkreasi gitu ya ceritanya. Apa yang dapat idenya tuh dari mana gitu? Oh, ini dibikin ini. Ya selain baca buku juga dari perpustakaan, lihat di internet, cuman kalau nggak dipraktekkan langsung sama ahlinya kan susah gitu ya. Jadi ya dari Bimtek itu sendiri, terus saya berinovasi itu ya dari internet juga gitu. Oh, akhirnya coba-coba sendiri. Coba-coba sendiri. Nah, waktu pas Bimtek itu kan taunya dikasih tahu sama petugas. Tapi kan itu bulan apa gitu Bu? Bulan tanggal 17 hari Jumat 17 Juli 2022. Oh, baru ya sebenarnya Bu. Iya, betul. Itu terselenggara bimbingan teknisnya. Oh iya. Berarti itu satu kali aja. Wah, ini luar biasa ya. Ini baru satu kali langsung pinter gini. Banyak inovasi. Iya, berarti ini yang bikin acaranya ini ya berkah ya. Langsung pinter soalnya menurut saya. Terus setelah ikut bimbingan yang nyoba di rumah hingga akhirnya ini bikin usaha kayaknya ya Bu ya. Ya sana itu emang karena disuruh sama Bu Rini atau coba gitu. Kalau Bu Rini dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Serang itu hanya memfasilitasi pelatihan gitu. menjembatani kita ibu-ibu Mengupgrade gitu ya. Ibu ada pelatihan aja biar gitu. ada kegiatan, biar ada income gitu. Ya alhamdulillah gitu istilahnya. Dikasih kuncinya gitu ya. Bu mau dipakai atau enggak terserah gitu ya. Bersyukur banget sih gitu istilahnya.
bisa ikut bimbingan di situ teknis. gitu ya. Ya berarti nggak nyangka ya Bu sampai akan ada di titik ini buka usaha dan banyak yang beli tuh nggak nyangka. Nggak nyangka banget gitu. Nggak apa tahu-tahu jalurnya ke situ gitu ya. Udah mungkin udah alurnya seperti itu. Pintu rezekinya kayak gitu gitu. Jadi akhirnya bikin usaha itu karena apa? Emang ada yang mesen atau ada yang tahu terus tiba-tiba mesen atau ibu emang masarin gitu maksudnya? Bu Rini sering kasih support, ayo bikin apa yang lebih gitu. Nanti untuk penjualan kan emang dari IG saya juga, terus dibantu dari Diskominfo di aplikasi Belati, dititipkan juga di gedung juang, ditaruh di etalase perpustakaan yang ada di gedung juang ya. Terus dari story WA gitu, dari WA gitu, status media sosialnya, terus teman-teman dari mulut ke mulut gitu. Masya Allah. Nah sekarang kalau dulu awal-awal bulan Juli nih, itu kan baru 2 bulan ya Bu Rini, maksudnya ini awal-awal laku berapa dan sekarang akhirnya berapa? Awal-awal kayak rahasia perusahaan ya, aku curiga. Terus sebagai inspirasi juga buat semuanya. Karena kayaknya lumayan kalau dari malu-malunya Bunong. Ya lumayan sih, lumayan gitu. Pertama kali bikin yang mesen berapa Bu? 1? Omsetnya mungkin ya. Omset awalnya. Pertama tuh berapa ya? Ya lumayan sih Bu. Terus kan emang saya juga kader posyandu, dan emang ada pemesanan juga untuk apa snack buket anak-anak balita tuh kan kalau posyandu gitu. Jadi ya kolektif ya, alhamdulillah mengalir berjalan aja seperti itu. Kan rahasia. Iya, gede banget ya. Ini berarti luar biasa ya Bu, ya Bu Rini teh bagaimana perpustakaan gitu ya melalui program ini gitu ya, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial tanpa disangka dan tanpa dinyana gitu ya. Kalau bahasa dramanya ya merubah apa ya, nambah pintu rezeki kali ya Bu gitu ya, nambah pintu rezeki gitu. Tapi ini memang program yang rutin ada Bu Rini. Jadi kalau boleh bercerita sedikit ya Mbak Nisa, kemarin ketika kami bersama tim di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Serang, kita duduk bareng, yuk kita coba implikasikan transformasi berbasis inklusi sosial di perpustakaan, kan itu akan seperti apa gitu. Tercetuslah gitu ya dari teman-teman juga dari tim itu untuk menyelenggarakan suatu bimbingan teknis, dan kemudian si kemampuan ini kita upayakan gitu kan, kita kawal juga dapat berkembang di masyarakat dan menjadi suatu kemandirian secara finansial seperti itu kan. Nah, kami mencoba membuat bintek, tetapi kami upayakan bahan dasarnya gitu, sesuatu yang mudah didapat, kemudian cost-nya pun seminimal mungkin gitu. Di awal kami coba kita ajukan gitu kan, untuk membuat suatu kerajinan dari bahan-bahan tidak terpakai seperti kain flanel gitu ya. Itu kan mudah didapat tuh, bahkan ada bahan di rumah pun bisa kita jadikan gantungan kunci seperti itu, jadi tempat tisu gitu ya. Tapi kita coba membaca pasar juga gitu kan, market juga gitu, apa ya, kerajinan apa gitu yang bisa di masyarakat itu diminati seperti itu. Kita coba berpikir banyak ide, akhirnya ini buket gitu kan, buket ini sepertinya sedang diminati masyarakat. Nah akhirnya setelah yang flanel itu kita masukkan juga kompetensinya untuk kerajinan buket seperti itu. Dan juga kami merumuskan bagaimana nih ke depannya setelah bintek ini terselenggara, apakah kita cuma menyelenggarakan satu hari saja, tapi kita tetap kawal nih, kita tetap monitoring teman-teman yang ikut bintek, kemudian coba kita bantu pasarkan juga di gedung juang, bahkan kita menambah jam layanan di Sabtu Minggu gitu untuk mensupport ya hasil karya teman-teman tuh dipasarkan di situ, karena wisatawan gitu ya, wisatawan dari luar daerah kebanyakan kan di hari libur gitu kan, Sabtu Minggu. Itu salah satu program yang tetap kita upayakan.
Dan kedepannya pun kita akan coba untuk membuat ya bintek atau pelatihan seperti ini juga, dan ini menjadi suntikan motivasi ya keberhasilan dari T0 ini gitu. Ke depan kita akan melihat lagi seperti apa kondisi kita, minat dari masyarakat, dan insya Allah bintek selanjutnya pun akan coba kita upayakan lagi gitu. Iya, berarti memang tidak berhenti di binteknya aja ya Bu, memang ada pengawalannya nih kalau yang tadi Bu Enong cerita juga gitu ya, dan Bu Rini gitu bilang bahwa setelah bintek terus si peserta binteknya tuh nggak dilepas gitu aja, tapi dipantau. Ini siapa nih yang masih terus ngerjain? Iya, kayaknya itu yang justru yang oh iya kayaknya harus dicoba lagi deh gitu ya Bu. Jadi, untuk sinergi dengan dinas lain pun Mbak Nisa Tenong gitu, kami dari dinas perpustakaan mengupayakan dengan Diskominfo. Jadi di pemerintah Kota Serang memiliki aplikasi nih yang mensupport produk dari UMKM untuk dipasarkan gitu melalui aplikasi pemerintah Kota Serang yang dikelola Diskominfo. Kami mengadakan advokasi nih dengan Diskominfo, kemudian disambut baik oleh pihak Diskominfo. Yuk gabung gitu untuk produknya Bu Enong dengan Dian Craft ini ya. Sudah punya brandingnya nih. Ini kirain namanya tadi ini Fenty Craft. Nah, akhirnya kita sudah advokasi, alhamdulillah gitu. Nah, Bu Enong ini bisa diikuti pasarkan di aplikasi Gelati. Jadi kalau mau ini apa produknya Bu Enong gitu ya, tertarik kontak bisa lewat aplikasi Gelati ya untuk yang tinggal di Kota Serang. Terus sekaligus juga promosi Gelati itu bisa diakses melalui Play Store nih. Oh, Nisa bisa udah punya diunduh belum? ya. Nisa udah punya belum nih aplikasinya? Jadi nanti produk UMKM itu ada di Gelati. Di Gelati itu. Dan kita dapat informasi banyak lah di Gelati. Tentang UMKM di Kota Serang ya. Ini luar biasa banget ya. Berarti ke depannya kan pelatihan yang lainnya atau kelas-kelas yang lainnya akan tetap ada berarti di Kota Serang. Nah, kalau tadi kita dengerin Bu Rini, perpustakaan Kota Serang jadi bukan di sini ya. Ini perpustakaan provinsi, perpustakaan Kota Serang. Untuk unit layanannya bisa langsung ke Gedung Juang di dekat alun-alun Kota Serang gitu. Dan Sabtu dan Minggu buka ya Bu gitu. Dan selalu ramai. Dan mungkin kalau misalkan saya mau sharing pengalaman sedikit, ada dioramanya. Jadi kalau mau bawa anak-anak untuk wisata sejarah itu bisa banget gitu. Jadi perpustakaan sebagai tempat alternatif, tempat main keluarga, terus tempat mengupgrade gitu ya, meningkatkan kualitas diri, kemampuan ya Bu Enong ya, itu kerasa banget gitu ya Bu gitu. Jadi kalau selama ini kita hanya berpikir bahwa perpustakaan ya udah menjadi buku dan selesai, untuk siapapun lulusan yang berpikir kayak gitu, tidak teman gitu ya, kita sudah berkembang gitu. Kita kalian bisa wisata di sana. Kalau di sini di perpustakaan provinsi kita punya ruang anak, bisa bawa anak-anak ke sini untuk main di ruang anak. Di perpustakaan Kota Serang juga ada gitu. Mau wisata sejarah gitu ya, mau anak-anak di perpustakaan Kota Serang ada diorama ya Bu. Terus kalau mau ikut kelas-kelas pemustaka di provinsi juga ada, di Kota Serang juga ada. Dan apakah itu hanya dibikin kelas lalu dibiarin? Enggak. Ini ada satu buktinya yang alhamdulillah gitu ya Bu. Hari ini sudah bikin usaha bahkan gitu ya Bu. Kayaknya dan kalau dari malu-malunya omsetnya lumayan. Gitu. Jadi ayo kita ke perpustakaan. Sekarang di Kota Serang pilihan perpustakaannya makin banyak berarti. Selain ke provinsi bisa ke perpustakaan Kota Serang gitu. Ayo kita beraktivitas juga di perpustakaan. Mungkin itu aja Bu Rini dan Bu Enong. Terima kasih sudah main ke sini dan untuk obrolannya hari ini. Terima kasih banyak untuk semuanya. Wassalamualaikum. Ada informasi tambahan. Oh iya boleh silakan. Karena memang letak dari perpustakaan Kota Serang itu kan ada di Jalan Jenderal Sudirman dan di alun-alun di Gedung Juang. Tapi nanti insya Allah Mbak Nisa di akhir Desember target kami untuk menyelesaikan pembangunan gedung perpustakaan baru. Ada gedung baru ternyata. Insya Allah di awal tahun Januari itu kami sudah pindah ke Ciracas ya. Oh, di letaknya tepatnya alamat apa? Alamatnya di mana? Di Lingkar Selatan ya. Di Lingkar Selatan. Ya. Ada patokannya nggak Bu? Misalkan dekat apa? Ini Simpang 5 itu Mbak Nisa. Oh, Simpang 5 Ciracas ya. Jadi dekat dengan Simpang 5 Ciracas.
di akhir tahun 2022 Kota Serang akan punya perpustakaan baru. Ya. Lebih besar? Lebih besar, Wah. lebih futuristik, lebih menyatu dengan masyarakat konsepnya. Wah, jadi Dan ini ya konsepnya milenial juga. wah, ini berarti anak muda Kota Serang mainnya makin banyak pilihan tempat main dan tempat nongkrong ya, Bu. Ya. Wah, kita tunggu Bu di akhir tahun Mohon 2022. Semoga lancar. Jangan lupa undang kita semua untuk main ke sana. Gitu. Nanti kita siap datang. Kita siap datang. Siap ditunggu. Iya, siap main di sana. Gitu. Mungkin itu aja. Ada lagi yang mau ditambahin, Bu Nong? Mungkin mau promosi. Oh ya, ini nama craftnya di Bian Craft, BHIAN ya. Bian Craft. Nanti untuk lebih jelasnya mungkin bisa buka ada di Instagramnya Kota Serang. Ada di DPK Kota Serang, Ya. kemudian ada medsos dari Bu Nong juga ya. Apa namanya, Bu? Nong Ciprut. Nong Ciprut. Nah, untuk yang mau pesan bisa di akun Instagramnya Bu Nong di Nong Ciprut. Kalau yang mau informasi lebih jelas tentang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Serang, bisa langsung buka Instagramnya di DPK @DPK Kota Serang. Iya. Untuk ada yang mau nanya-nanya bisa langsung ke akun Instagramnya, langsung di DM aja. Ya. Terima kasih banyak Bu Rini, Bu Nong. Terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kayaknya